sampai hari ini saya belum ketemu. Tetapi kalau sampai dia juga jalani, berarti nanti saya akan mengumpulkan lagi orang-orang yang ternyata hasil meditasinya bisa untuk menjaga kesehatan dia. Karena itu, bagi yang kita masih sehat, rajinlah berlatih meditasi. Pagi bangun tidur, kalau bisa minimal seperempat jam, 15 menit. Malam mau tidur juga minimal 15 menit. Tapi kalau punya waktu, 30 menit. Gunakanlah timer karena Anda mungkin punya pekerjaan dan lain sebagainya. Gunakanlah timer sehingga 30 menit ini benar-benar Anda fokus. Jangan tidak pakai timer sehingga membuat Anda terpikir, aduh ini sudah lama, nanti saya terlambat kerja enggak? Jangan. Jadi pakailah timer sehingga kalau timernya bunyi, baru kita berhenti. Karena ini sangat bermanfaat untuk menjaga ketenangan pikiran kita sepanjang hari, tapi sekaligus menjaga kesehatan. Apalagi di zaman COVID dengan segala macam variasinya ini, kalau kita bisa sehat, kita juga akan bisa berkumpul dengan orang-orang yang walaupun dia positif, kena penyakit, kita mungkin tidak terkena. Itulah yang tadi ada imun boosternya yang kalau menurut Saudara Yudi itu sebetulnya adalah dengan kekuatan pikiran. Makanya beberapa orang yang mungkin Anda kenal juga mungkin di masyarakat yang keluarganya sakit. Kemudian karena isolasi mandiri, dia tidak ada orang yang merawat, dia yang merawat sendiri. Jadi ada keluarga yang sakit, dia ngerawat, tapi kok nggak ketularan. Nah, karena pikiran dia tenang. Tapi bagi yang pikirannya takut-takutan, selalu diisi ketakutan, otomatis malah ketularan, otomatis malah sakit. Makanya dalam banyak kesempatan dulu, walaupun COVID yang tingkat-tingkat awal, selalu disarankan sudah tenang aja. Karena kegelisahan Anda, ketakutan Anda, itu menambah berat penyakit Anda. Ini itu kan ada saran seperti itu. Artinya batin ini harus tenang. Kalau kita hubungkan dengan nasihat Sang Buddha tadi, bahwa badan boleh sakit karena itu di luar kendali kita. Tapi batin jangan sampai sakit karena itu ada di dalam kendali kita. Kalau badan sakit, karena kita punya badan dan batin, hanya badan yang sakit, batin tidak sakit, maka kita masih punya batin. Tapi kalau sekarang badan sakit, batin sakit, berarti kita sudah nggak punya apa-apa. Kita miskin semiskin-miskinnya. Tapi kalau sekarang batin kita masih sehat, kita masih punya kekayaan, yaitu kekayaan batin itu. Badan ini satu ketika pasti sakit. Badan ini satu ketika pasti meninggal. Tapi batin, inilah yang akan terbawa. Terbawa ketika kita sedang sakit, batinnya tetap tenang. Batin ini juga yang terbawa untuk kelahiran mendatang, yang untuk mengarahkan kita hidup bahagia. Ya, inilah pentingnya kita memegang kekuatan pikiran. Karena pikiran pelopor segalanya. Suka dan duka timbul dari pikiran, bukan dari badan kita. Sakit yang dialami Saudara Yudi, sakit yang mungkin kita alami juga, mungkin karena kita ini, karena ternyata temannya Saudara Yudi ini juga usianya lumayan, sudah banyak yang meninggalkan dunia hitam menuju ke dunia putih, rambutnya sudah pada putih. Kita tentu akan mengalami tua dan sakit dan seterusnya. Kita harus mempersiapkan pikiran kita. Badan mau minum vitamin apa saja, pasti ngalami sakit juga. Kalau batin kita siap, badan ini tidak terlalu menekan atau tidak menimbulkan stres untuk kita. Tapi kalau batin kita sudah stres, badannya masih sehat, kita sudah stres terus-terusan. Ya? Iya, Bante. Iya, Bante. Nah, ya, memang waktu itu saya juga sama, Bante. Saya pernah kena COVID awal-awal 2 minggu. Ya, yang saya lakukan, ya saya jadi sering meditasi, ya lebih tenang. Walaupun waktu minggu keduanya kena badai sitokin ya waktu itu. Tapi ya saya yakin, bisa lewat lah. Dan ternyata saya juga baru tahu yang tadi Bante cerita, kebetulan kan saya juga domisilinya di Denpasar, Bante. Jadi saya kenal beliau. Kalau kita lebih kenalnya Mama Leon ya. Betul. Iya. Wah, Saya juga ini berarti Saudara Surya ini ada komorbidnya, kena
kena badai sitokin lagi. Luar biasa karma baiknya ini. Iya, Wah, Bante. bagus. Maka itu Ya, kadang saya mikir nanti satu karena Anda sisi, tinggal di Bali, berarti Anda nanti kalau pulang ke Bali, ini kan masih di Singapura nih ya. iya Kalau Bante. kalau sekarang pulang nanti suatu ketika kembali ke Bali, tanya aja orang-orang di Biara Buddha Sakyamuni Iya atau di Bante. mana saja, cerita ini akan bisa ketemu lagi. Kalau enggak, pergilah ke Baturiti, tempatnya Dhammadasa sana. Iya. Ya, tempatnya beliau dulu. Itu nanti Anda akan mendapatkan cerita yang lebih lengkap. Iya Bante. Saya juga baru tahu ternyata Mama Leon 2 kali kena cancer dan 2 kali sembuh ya. Soalnya terakhir ketemu beliau sebelum meninggal, beliau mencanangkan waktu saya ke Wihara untuk ke ini Dharma Yatra, sama-sama Dharma Yatra. Ya pas Saya yang kemudian dalam, mengisi acara itu waktu di Hong Kong Garden, yaitu oh, judulnya adalah Parami hmm, Sada menyempurnakan parami atau semacam itu kan saya ada itu mengisi ceramahnya hmm. untuk penggalangan kelompok Dharma Yatra itu. Oh, saya waktu itu nggak ikut, saya dengar di wiharanya Bante. Hmm. Ya Bante, saya makasih banyak Bante udah Bante memaparkan. Ya kembali lagi, itulah maksudnya pikiran kita dan kita harus melihat dari sisi terangnya ya Bante ya. Terima kasih banyak Bante. Saya sudah Baik, diberikan kesempatan bertemu Bante juga Bante. Semoga semua makhluk itu berbahagia Bante. baik. Nah, sekarang sebagai ujung dari perjumpaan kita, saya akan membacakan parita untuk kesehatan, kekuatan saudara Yudi, dan juga untuk seluruh anggota keluarga, dan juga teman-teman semua yang hadir di sini, termasuk keluarganya juga. Semoga dengan kebajikan yang dilakukan, semuanya akan memperoleh kesehatan, memperoleh kekuatan, dan tercapai semua harapan dan cita-cita. Selama nanti saya membaca parita, Anda cukup merangkapkan kedua tangan di depan dada dan mengulang di dalam batin kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Anda makhluk, semoga Anda berbahagia dengan apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan. Keluarga Anda makhluk, semoga keluarga Anda juga berbahagia dengan apapun yang mereka harapkan dan cita-citakan. Lingkungan Anda, semua makhluk, semoga mereka semua berbahagia dengan apa saja yang mereka harapkan dan mereka cita-citakan. Ya, saya akan mulai bacakan parita sekarang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Yo cakuma moha malapakado, samang wabuddho sugato wimuto, maracapa sawinimo cayanto, pape sike mang janatang wineyang, Buddhang warantang sirasana mami, lokaca natanca winayakanca, tang te jasa te jayasi dihotu, sabantaraya jawina samintu, dhammo tajoyo wiyata jatatu, dase siloka jawisu dimagang, niyani dhammadara sadari, sata waho santikaro sudinno, dhammang warantang sirasana mami, moha padalang upasan tadahang, tang te jasa te jayasi dihotu,
sabantaraya jawina samintu sadhamma sena sukata nugoyo lokaca papu pakile sajeta santo sayang santiniyo jagoca swakata dhammang widitang karoti sanggang warantang sirasa namami Buddha nu Buddhang samasila diting tang te jasa te jaya siddhihotu sabantaraya jawina samintu nati me saranang anyang Buddho me saranang warang etena sajawajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sajawajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sajawajena soti te hotu sabada Maha karuniko nato ataya sabapaninang purit waparami sabba pato sambo dimutamang etena sajawajena mahontu sabupadawa Maha karuniko nato hitaya sabapaninang purit waparami sabba pato sambo dimutamang etena sajawajena mahontu sabupadawa maha karuniko nato sukaya sabapaninang purit waparami sabba pato sambo dimutamang etena sajawajena mahontu sabupadawa Namo arahato sama sambuddhassa mahecino Namo uttama dhammaca suwakata sewate nida Namo maha sangga sapi wisuda sila ditino Namo omatyaratat saratanatayat sasadukang Namo omakati tatsa tatsa watu tayasapi Namo kara papawena wikacantu upadawa Namo karanu bhavena suwati hotu sabada Namo karasa tejena vidimhi hohomi tejawa Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawido anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehi pasiko Opanayiko pacetang weditabo winyuhiti supati panno bhagavato sawaka sangko ujupati panno bhagavato sawaka sangko nyayapati panno bhagavato sawaka sangko sami cipati panno bhagavato sawaka sangko yadidang Tari purisa yukani atta purisa pukala esa bhagavato sawaka sangko ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punya ketang lokasati Bojanggo sati sangkato tamanang wicayo tata wiriyam biti pasadi bojangga tata pare samadupeka bojangga santete samad asina munina samad akata bhavita bahuli kata sanwatanti apinyaya nipanaya ca bodhya etena sajawajena sotite hotu sabada ekasming samayenato mokalanan jakasapang
gilanye dukite diswa bojangge sata desayi te catang abinandit waro kamucing sutangkani etena sajawajena sotite hotu sabada ekada dhammaraja pikilanye nabi pilito Cunda tirena tanyewa panwat petwana sadarang sammo ditwa abada tanha uta sitanaso etena sajawa jena sotite hotu sabada pahina te abada tina nabi mahesinang mahakata kilesawa patanupati dhammatang etena sajawa jena Soti te hotu sabadaha yanduni mitang awamanggalanca yo camana posakunan sasado papagaho dusupinang akantang buddhanu bhavena winasa mintu yanduni mitang awamanggalanca yo camana posakunan sasado papagaho dusupinang akantang Dhamanu bhavena vinasamintu yanduni mitang awamanggalanca yo camana posakunan sasado papagaho dusupinang akantang sangghanu bhavena vinasamintu dukkha patta jani dukkha paya patta jani paya soka pata jani soka hontu sabebi panino etawata jaam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabba sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu kajantu dewata kata sabe buddha bala pata pacekananca yang balang arahan tananca tejena rakang bandami sabaso sakatwa buddhara tanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sotina nasantu padawa sabbe duka wupasamintu te sakatawa tamaratanang osatang utamang warang parilahu pasamanang dhamma tejena sotina nasantu padawa sabbe bhayawu pasamintu te sakatawa sanggaratanang osatang utamang warang ahuneyang pahuneyang sangga tejena sotina nasantu padawa sabbe rogawu pasamintu tehe akatue pasananang agatamang wijanatang age bude pasananang dagineye anuttare age tamme pasananang wiragu pasame suke age sangge pasananang punya kete anuttare agasming danang dan datang agang punyang pawadati agang ayu cak wano cak ya sukiti sukang balang agasa data medawi agatama samahito dewa buto manusowa agapato pamodhatihi te ratanataya nubhavena ratanataya tejasa duka roka bayawera suka satu cupadawa aneka antaraya pi winasantu asisato jaya sidi danang labang soti bagyang sukang balang siri ayu cak wano cak bhokang wudi cak yasawa satawasa cak ayu cak jiwa sidhi pawantu te pawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nu pawena sada soti pawantu te Pawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sada soti bhavantu te Pawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Ya. Semoga dengan kekuatan keyakinan yang dimiliki,
Semoga akan memperoleh kesehatan sesuai dengan yang diharapkan. Jika nanti di rumah membaca parita sendiri, dimanapun saja membaca parita sendiri, sediakanlah air untuk diminum setelah membaca parita. Semoga itu bisa menambah manfaat dan menambah kesehatan. Bante, terima kasih Bante. Banyak Bante. Terima kasih Bante. Sama-sama. Anumodana Bante. Mungkin ada yang lain Sur, yang foto mungkin dulu, masih Sur. mau Oh ya, ditanyakan Bante. atau Izin disampaikan. foto virtual bersama dulu, Bante. Oh ya, silahkan. Iya. Kalian Amita, silakan buka kamera. Kita foto bersama dahulu dengan Yang Mulia Bante. Ya, masih ada beberapa yang belum buka kamera. Masih ada 7 orang. Kita tunggu sebentar. Ya, tinggal 4 orang. 3 orang lagi. Oke, sepertinya 3 orang mungkin belum bisa buka kamera. Oke, saya foto, tunggu sebentar ya. Satu kali lagi. Ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, harusnya cukup. Wandami, Bante, Anumodana, Terima Bante. kasih Bante. Anumodana Bante. Kalau Biasanya kalau kebagian tiap malam jam berapa atau tiap hari jam berapa? jam 6 Wita 6. Bante kalau weekend. Tapi kalau 6 Wita. misalnya hari biasa jam 7 Wita Bante. Berarti cocok dong. Ini sekarang ini pas ya tadi ya. Iya, Iya, Pak. Bante. Jam 6 Pas, Wita kan Bante. kita jam 5 tadi. Oh, berarti Tadi nggak Bante kan mengubah nanya jadwal. ada pertanyaan lagi. Kalau dari saya sih, saya sangat cukup Bante. Terima kasih banyak Bante. Mas Amang. Yang dari luar negeri berapa orang ini? Ada berapa orang? Tadi kan Pak Witra ini. Luar Witra. negeri. Saya di Australia, Bante. Mungkin kalau yang teman-teman lain, karena ada yang saya baru lihat hari ini sih, mungkin ya nggak tahu juga ya, ada yang di luar negeri lain, ya yang lain yang di luar negeri lagi atau enggak, Bante. Ada yang dari luar negeri lain? Nampaknya sih nggak ada ya, Bante, kalau saya lihat ya Bante ya. Ini dari Kalau hitungan Bali Wita, banyak kan ya? Kalau Bali. hitungan Wita berarti teman-teman ini banyak di Bali atau gimana nih? Saya banyak di Jakarta sama Bali Bante, karena saya dari tahun 2001 penempatan bekerja di Bali. Jadi pertama kali ke wihara ya ke wihara di Gunung Agung di Sakyamuni Bante. Sampai Nah, sekarang masih di Bali ya? Iya, masih di Bali Bante. Ini teman-teman ini bukan dari Bali atau di Jakarta atau di mana? Ada banyak yang di Bali Jakarta, juga. Bang. Ini Ada yang seperti Saudara Suryanto ini ingat saya pernah ketemu nih, sering ketemu nih. Oh iya, Bante. Saya yang sering ketemu Bante. Kalau Bante mungkin muka saya pasaran sih, Bante. Oh, banyak dicetak di tempat lain ya? Iya, Bante. Muka Kok saya pasaran, rasanya Bante. sangat akrab ini Iya. dengan Suryanto ini. Waduh, terima kasih Bante. Saya sih pernah ketemu Bante ketika di Dharmayana, saya ingat saya Bante, ketika sedang ada acara di KMB. Terima kasih Bante. Iya. Terus ini Bante Pak pernah Iwan ke Sugandi KMB ini ya, rasanya Sur? saya juga pernah ketemu ini. Pernah, Bang. Iwan Sugandi. Rasanya saya kok pernah ketemu. Kalau yang lain rasanya saya belum pernah. Ya, semoga nanti berjodoh bisa ketemu, Bante. Iya. Ya Pak Witra ini Iya, saya juga pernah rasanya langsung. belum pernah ketemu. Iya Kalau Bante. pernah ya minta maaf, saya lupa. Satu atau dua orang untuk bertanya mungkin yang umum. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Ayo.
Silakan nih, mumpung Supaya ada untuk karma menambah baik. pengetahuan semua yang hadir di sini. Buat teman-teman yang non-Buddhis juga silakan. Bante Utamo ini cukup ini kok. 1-2 orang aja supaya Ya, Bante. kasihan juga nanti Saudara Yudi biar bisa istirahat. Bante, kalau gitu izinkan saya bertanya boleh, Bante? Silahkan. Ya, Wandami, Bante. Selama ini kan saya coba melatih meditasi itu dengan objeknya adalah napas, Bante. Ya, jadi seperti saya baca, saya banyak dengar. Jadi intinya perhatikan saja napas masuk, napas keluar, Bante. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bante, kenapa fokus napas masuk, napas keluar, meskipun terlihat sederhana atau terdengar sederhana, tapi saya ini fokusnya maksimal mungkin hanya 1 atau 2 menit, Bante. Sisanya selalu lari ke masa lalu, masa depan, ke pekerjaan, ke keluarga. Jadi apa yang mesti saya bisa tingkatkan itu, Bante? Terima kasih. Ya, jadi nafas itu memang menjadi saran utama untuk para guru meditasi, bahkan dikatakan sebagai pintu masuk untuk masuk ke pengalaman meditasi yang lebih mendalam. Karena nafas ini selalu ikut bersama kita, mudah sekali dibawa dengan kita sejak lahir sampai nanti akan terlahir kembali. Dia akan ikut terus. Nah, tanpa mempersiapkan alat dan sebagainya. Problemnya adalah nafas itu sangat halus. Dan semakin kita fokus, semakin kita tenang batin kita, nafas itu semakin halus. Sehingga tidak mudah untuk objek nafas. Karena itu biasanya kita menyediakan 2 objek yang kurang lebih bisa sama tapi tanpa bentuk atau membuat peralatan tertentu. Yaitu yang pertama nafas, yang kedua adalah pengulangan kalimat. Seperti yang tadi Saudara Wahyudi sudah sampaikan, yaitu pengulangan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Jadi pertama adalah nafas. Nafas itu jangan Anda hanya mengamati kapan dia masuk dan kapan dia keluar. Itu cepat sekali hilang pikirannya karena pikiran ini kan lincah sekali. Jadi dia akan mencari objek-objek yang tidak membosankan. Anda saja kan kalau buka HP kalau sudah bosan kan di scroll up terus gitu, ya. Nah, pikiran juga sama, dia begitu, aduh bosan aku dengan nafas, digeser. Nah, digeser itu yang Anda sukai. Apakah masa lalu, apakah masa depan, itu yang paling Anda sukai. Masa sekarang itu tidak begitu Anda sukai. Bukan hanya Anda, semua orang tidak suka saat ini. Padahal yang nyata adalah saat ini. Masa lalu kenangan, masa depan masih impian. Tapi saat ini yang nyata malah sering kita lupakan. Nah, jadi biasanya kalau nafas, kita kasih pekerjaan pikiran kita, yaitu dengan menghitung. Menghitungnya tidak usah terlalu banyak, hanya 1-5. Sehingga ketika nafas masuk, 1. Nafas keluar, 1. Nafas masuk, 2. Keluar, 2. Masuk, 3. Keluar, 3. Masuk, 4. Keluar, 4. Nanti masuk lagi, 1, 2, 3, 3. Gitu. Nah, dengan hitungan yang pendek ini, membuat kalau kita kehilangan, kita tidak stres. Misalnya habis 3, berapa ya? Pikiran kita sudah ke tempat lain. Tidak apa-apa, kita mulai lagi dari 1. 1, 2, 2, dan seterusnya. Jadi pikiran dikasih pekerjaan. Dan pekerjaan ini ada logikanya, karena habis 1, terus habis 2, 3, 4, 5. Kalau hanya 1, 1, 1, 1, 1, 1, itu yang membosankan. Atau 1, 2, 1, 2, 1, 2, agak membosankan. Ada beberapa yang menggunakan logika Budo, ya itu masih bisa karena ada logikanya. Pikiran ini maunya ada logikanya supaya ada masuk ke situ. Nah, kemudian 1-5. Sehingga kalau nanti pikiran kita ke tempat lain, langsung dikembalikan, kapanpun juga Anda langsung kembalikan dan kembali ke 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nggak usah ingat-ingat tadi sudah nyampe berapa, nggak usah. Langsung 1, 1, 2, 2. Itu kalau pakai nafas. Jadi saya sarankan pakai hitungan. Nomor 2, kalau tetap sulit karena dia makin lama makin halus, jadi hitungan yang pertama itu biasanya agak cepat karena sesuai nafas. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tapi nanti 5 menit kemudian kalau kita sudah mulai fokus, nafas itu menjadi lambat. Dan hitungannya jadi lambat. 1, 1, 2, 2. Dan itu kadang gampang sekali hilang lagi bagi orang-orang tertentu. Nah, jadi
Kemudian yang kedua, objek yang lain adalah pengulangan kalimat. Ini logikanya lebih panjang. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Tidak usah dibarengi dengan nafas. Hanya mengulang kayak CD yang hancur atau flash disk yang rusak itu. Jadi balik ke situ. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Pada awalnya seperti itu. Tapi nanti lama-lama kita mulai fokus. Begitu mulai fokus, kalimatnya menjadi lebih lambat. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terus begitu terus sampai 30 menit. Ya, jadi objek nafas pakai hitungan atau kalau Anda masih kesulitan, pakailah semoga semua makhluk bahagia. Tapi apapun juga objek Anda, nanti akan ketemu nomor 1, bosen. Bosen jangan berhenti, makanya pakai timer dan kemudian disiplin waktu. Saya biasa meditasi bangun pagi, bangun tidur, dan mau tidur, yaitu lakukan tiap hari. 30 menit, lakukan itu tiap hari. Jadi disiplin, supaya bosen pun kalah dengan disiplin, sama dengan kita kuliah dulu. Pokoknya kalau sudah harus masuk, ya masuk. Malesnya kayak apa masuk, nanti pas kuliah, mungkin ya baru enak. Atau kerja kan juga sama, disiplin. Jadi males sekali berangkat kerja, rasanya badan nggak kepingin kerja. Tapi begitu sampai kantor, mungkin jadi enak. Nah, jadi nomor 1 harus disiplin. Kemudian kadang-kadang bikin pertemuan-pertemuan untuk membahas tentang meditasi. Supaya kita juga tahu, oh ternyata kesulitan meditasi ini juga sama ya dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi akhirnya kita bangkit lagi semangat kita. Dan kalau cerita tentang Ibu Erlina yang kanker di kandungan, itu sebetulnya di Samaggi Pala sudah ada. Kalau Anda search di Google, misalnya Ibu Erlina, kanker kandungan, gitu, nanti akan ketemu di Google, itu sudah ada cerita zaman lama sekali itu. Artinya bahwa meditasi ini dapat membantu satu, Anda lebih percaya diri, lebih konsentrasi, daya ingat lebih bagus, kemudian juga pekerjaan menjadi lebih efisien, efektif, efisien, cara berpikir juga menjadi lebih efektif dan efisien, dan juga bisa meningkatkan imunitas Anda bagi yang belum sakit, meningkatkan kesehatan Anda jika Anda sudah sakit, jadi meningkatkan pemulihan kesehatan Anda. Tapi kuncinya harus rutin, disiplin dengan semangat. Ya, itu nanti kadang males. Nomor 2 ngantuk. Jadi Anda kalau meditasi mengalami ngantuk, jangan berhenti. Jangan mengatakan, aduh kalau meditasi kok mesti ngantuk. Benar, meditasi itu karena tenang jadi ngantuk. Objeknya perhatikan dengan jelas supaya ngantuknya hilang. Jangan berhenti, baru 5 menit kok sudah ngantuk. Tahan ngantuknya, dan kemudian lanjutkan sampai timernya bunyi. Bosan dan ngantuk, itu adalah musuhnya meditasi dan harus kita lawan bersama. Begitu. Saudara. Anumodana Bante. Silakan kalian minta naik. Ini, yes. Silakan. Berarti 1 kali nih, terakhir nih, saudara. Mau budaya. Bante, saya pernah nanya sama orang, katanya kalau pikiran yang kalut itu nggak boleh meditasi, Bante, karena bisa malah kemana-mana. Orang kalau stres memang sebaiknya jangan meditasi, tapi harus ditanya dulu penyebab stresnya apa. Nah, jadi jangan terus, aduh saya ini susah tidur, gini-gini, oh iya meditasi, belum tentu. Kita harus tanya dulu, kenapa kamu susah tidur? Aduh, ini kena pandemi, toko saya ini sepi sekali. Nah, itu suruh meditasi malah stres, kepikiran utangnya dan lain-lain. Ya. Nah, jadi pertama kita harus kasih tanya dulu. Kamu ini ada masalah apa? Nah, setelah masalahnya sudah kita uraikan karena masalah rumah tangga misalnya, karena dia tidak cocok dengan mertua misalnya, atau sering bermasalah dengan pasangan hidup misalnya, kemudian kita kasih solusinya, sudah tenang, baru meditasi. Jadi meditasi itu bukan penyelesaian segalanya. Disarankan meditasi itu seperti membangun benteng atau membangun tembok rumah.
Bukan kalau sudah pencurinya di depan rumah, kemudian kita baru bangun tembok. Nah, nanti semennya masih basah, didorong pencurinya, langsung temboknya ambruk. Pencurinya masih jauh, kita sudah bangun tembok. Jadi tembok kita ini semennya sudah kering, pencurinya datang, nggak bisa masuk. Itu. Jadi meditasi itu sebetulnya apa? Meditasi itu membangun kebiasaan berpikir. Meditasi itu melatih keterampilan berpikir. Supaya pikiran kita ini terampil pada hidup saat ini. Orang stres itu karena mikirin masa lalu dan yang akan datang. Sekarang Anda renungkan, kalau Anda stres, Anda kan pasti semua orang ini kan pernah stres. Anda renungkan, stresnya itu dari mana? Itu pasti berbicara masa lalu dan masa depan. Stresnya adalah, aduh, aku dulu kenapa ngambil keputusan seperti itu? Dulu. Aduh, besok ini bagaimana saya harus ketemu ini? Besok. Kalau tahu saat ini, sebetulnya tidak ada stresnya. Saat ini tidak pernah stres. Yang bikin stres masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, itu yang membuat kerjaan kita juga tidak efisien. Kita sedang baca buku, mikiri masa lalu. Akhirnya yang kita baca nggak ngerti-ngerti. Kita sedang HP-an, mikiri masa depan. Akhirnya yang kita salah pilih nama untuk nge-send WA kita. Itu sama seperti itu semua. Nah, meditasi itu melatih keterampilan berpikir hidup saat ini supaya kita menjadi efisien kerja kita. Berapa kali Anda meletakkan HP dan Anda lupa HP Anda di mana? Berapa kali Anda meletakkan kunci rumah dan Anda lupa kunci rumah diletakkan di mana? Berapa kali Anda meninggalkan rumah dan Anda masih ragu rumah ini sudah dikunci atau belum? Berapa kali Anda mau tidur dan Anda masih ragu, air di kamar mandi sudah dimatikan belum? Berapa kali Anda dalam kehidupan ini, Anda sudah mau tidur, masih mikir, kompor tadi sudah dimatikan belum? Itu semua ketidakefisienan itu muncul karena kesadaran kita lemah pada saat melakukan sesuatu. Saat ngunci pintu, pikiran kita ke tempat masa lalu atau masa depan. Saat mematikan kompor, pikiran kita ke masa lalu, ke masa depan. Saat mematikan air juga begitu. Bahkan saat makan pun seperti itu. Sehingga kita kadang tidak menyadari apa yang sedang kita makan. Nah, meditasi itu melatih keterampilan untuk hidup saat ini. Makanya, bagaimana latihan keterampilannya? Nah, kita duduk dengan tenang, kemudian kita mengamati napas masuk keluar. Itu karena saat ini napasnya masuk, dia diketahui aja, oh dia masuk. Saat ini napasnya keluar, diketahui aja dia keluar. Jadi hanya itu aja. Jadi pikiran kemana-mana, loh ini kan mikiri besok sama nanti. Ngapain saya mikiri sekarang? Saat ini kan napas saya masuk dan keluar. Nah itu balik situ lagi. Itu namanya latihan meditasi. Selesai itu, berdiri, itulah meditasi yang sesungguhnya. Ketika kita berjalan, ketika kita berbicara dengan orang, ketika kita nyetir kendaraan, ketika kita bekerja, itu meditasi yang sesungguhnya. Anda bisa bayangkan ketika kesadaran Anda maksimal saat nyetir kendaraan, sangat sedikit. Nanti Anda itu akan mengalami kekagetan karena ada orang nyebrang. Karena Anda sudah full fokus di situ. Anda boleh nanti rasakan kenyamanannya ketika Anda kerja dengan fokus. Contoh yang paling gampang aja, Anda menghitung uang. Kalau masih pakai uang kertas ya, karena sekarang kan semua sudah digital. Nah, kalau Anda masih pakai uang kertas, Anda ngitung. Uang 1000-an, Anda ngitung dengan sembarangan. Santai, sudah 10 ini pasti. 10. Itu karena uang 1000-an. Coba kalau uang 100.000. Anda ngitung, diulang. Masih nggak percaya. Masa segitu ya? Diulang masih dilepasi satu-satu. 1, 2, 3. Kenapa? Karena Anda selembar itu nilainya sudah beda banget. Kalau 1000, alah abaikan aja. Berarti Anda kesadarannya waktu 1000 itu lemah. Nah, waktu 100.000, Anda kesadarannya kuat. Tetapi Anda pun mengulang-ulang. Kenapa? Karena kesadaran Anda tidak dibiasakan. Tapi ketika kesadarannya sudah dilatih dengan konsentrasi, maka ngitungnya ya sekali, walaupun 100.000, 1.000, ataupun 50.000 sama. Ini jumlahnya segini. Dan Anda bisa bayangkan di kehidupan sehari-hari,
berapa banyak ada pemborosan waktu gara-gara tidak ada kesadaran. HP saya di mana? Nyari di tempat lain. Akhirnya kita pinjam HP-nya orang untuk nelpon HP kita sendiri. Oh, di sana. Itu kalau kemudian tidak di-silent-kan. Kalau di-silent-kan, ya tetap nggak ketemu. Kemudian kunci rumah tadi di mana ya? Saya letakkan. Atau kunci kendaraan di mana ya? Sampai akhirnya kuncinya dikasih mainan supaya kalau dicari gampang. Pakai apps tertentu untuk nyari. Ini kan kita pemborosan waktu segitu banyak. Kenapa? Karena kesadaran kita lemah. Nah, dengan latihan 15 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur, atau kalau bisa 30 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur, efisiensi hidup kita ini akan lebih dapat ditingkatkan. Anda boleh coba itu dalam 3 bulan ke depan. Nanti akan Anda bisa rasakan. Kesehatannya lebih baik, ketenangan pikiran lebih bagus, rasa percaya dirinya lebih bagus. Nah, jadi sudah begitu, ketika ada masalah, kita langsung mengevaluasi masalah ini dari mana. Masalah ini cuma karena masa lalu dan masa depan. Saya tidak perlu pikirkan, kalau sudah masa lalu, kenapa saya harus menjadikan itu masalah? Berarti itu kan kesalahan masa lalu. Ya sekarang saya harus memperbaiki, saat ini saya melakukan yang terbaik, supaya kesalahan di masa lalu bisa saya perbaiki saat ini. Sebaliknya saya stres karena masa depan. Daripada saya stres masa depan, lebih baik saya perbaiki saat ini. Supaya ketika masa depan, nyampe tidak seburuk yang saya bayangkan. Akhirnya hidup adalah saat ini. Nah, kalau orang stres, terus disuruh meditasi, sangat kemungkinan tambah stres. Ya, jadi saya lebih menyarankan kalau Anda punya teman yang sedang stres, diajak ngomong-ngomong dulu. Kalau sudah ngomong-ngomong, sudah tenang stresnya, baru dalam beberapa hari kemudian dilatih meditasi. Ya, kayak murid saya yang itu tadi yang leukemia itu, dia kan pertama ya dia kan makan itu dulu yang delima putih itu. Kemudian dia pelan-pelan saya masuki cara latihan meditasi dan dia coba dengan itu. Dan akhirnya memang waktu lulus SMA itu dia berkurang sering pingsannya. Kalau dulu sering sekali dia pingsan itu. Dan kejang dan lain-lain dan macam-macam. Nah, jadi meditasi itu bukan menyelesaikan segalanya, tapi dia menenangkan batin kita. Sekali lagi, badan boleh sakit, batin jangan sampai sakit. Dan itulah kuncinya dengan meditasi. Karena hidup saat ini. Tadi kita pernah hidup. Tadi jam 1 siang kita pernah hidup. Tapi kita sudah tidak bisa balik ke jam 1 itu. Karena itu hanya tinggal kenangan. Nanti malam jam 10 kita akan hidup. Tapi belum tentu hidup. Karena kita belum bisa tahu nanti jam 10 itu kita masih ada atau enggak. Nah, yang ada adalah saat ini. Karena itu gunakan saat ini semaksimal mungkin. Pikiran dilatih untuk selalu sadar saat ini sedang berpikir, saat ini sedang berbicara, dan saat ini sedang bertindak dengan badan kita. Pengembangan kesadaran ini dilatih waktu duduk meditasi. Sadar kapan nafas masuk dan kapan keluar. Atau kalau dengan objek semoga semua makhluk bahagia, sadar saat mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Makanya meditasi Buddhis adalah meditasi mengembangkan kesadaran. Bukan untuk kesaktian, bukan untuk kesehatan, bukan untuk kekuatan, tapi adalah untuk kesadaran. Apakah kita pingsan? Bukan. Tapi kita sering tidak sadar bahwa saat inilah yang hidup. Bukan tadi. Karena tadi pernah hidup, tapi tadi itu adalah saat ini yang sudah lewat. Nanti kita akan hidup, tapi itu nanti adalah saat ini yang belum datang. Kita memperbaiki saat ini supaya bisa meningkatkan masa depan dan memperbaiki masa lalu. Semoga ini bisa menjadi perenungan untuk perjumpaan kita ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan dengan baik, terutama juga Saudara Wahyudi yang sudah didukung teman-teman semua, didukung oleh keluarga semua. Mudah-mudahan lebih cepat sehat, lebih cepat kuat, sehingga bisa kembali ke Bali, ke Indonesia, untuk berkarya
seperti semula. Demikian pula teman-teman yang sudah mendukung dengan baik, ini tentu adalah karma baik, karena sesungguhnya satu pohon kalau berdiri sendiri, biasanya dia akan mudah kesambar petir. Tapi ketika pohon ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang lain, maka dia akan menjadi satu kekuatan yang besar dan saling melindungi. Pohon Bodhi di Sri Lanka itu yang dibawa oleh Arahata Mahinda dan sebagainya, yang dari India Bodhgaya, itu dikelilingi oleh pohon Bodhi yang lain, supaya tidak kesambar petir. Demikian pula ketika kita dalam pergaulan, di dalam pertemanan, saling menjaga seperti ini, saling meningkatkan keyakinan seperti ini, sesungguhnya adalah sangat baik, sangat meningkatkan imunitas, terutama untuk saudara Wahyudi, untuk keluarga, dan juga untuk kita semua. Semoga semuanya selalu sehat, semuanya selalu berbahagia. Satu ketika, ya semoga saudara Wahyudi segera kembali ke Indonesia lagi. Baik Bante, terima kasih. Terima kasih Bante. Kalau mengalami tamang buat kita semua Bante. Sebelum Bante meninggalkan Zoom, izinkan kami namaskara terlebih dahulu Bante. Marilah teman-teman kita bernamaskara 3 kali kepada Bante. Abhiwadana silisani canggoda pejayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang ba'lang. Sadu. Terima kasih Bante. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai Semoga jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Semoga Bante. selalu berbahagia. Terima Sabi kasih, sata Bante. bawantu sukitata. Sadu. Pamit dulu ya. Mari, Ya, mari silakan Bante. Sore, kasih, Bante. selamat malam. Ya, selamat malam Bante. Sur. Luar biasa, Yud, luar biasa.